Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai hari ini kita niatkan betul, kita yakini betul bahwa segala apa yang terjadi, yang akan terjadi, itu insya Allah semua ada dalam pengaturan Allah SWT. Sehingga hati kita, bukan hanya fisik kita yang dekat dengan Allah SWT, tapi hati kita juga tersambung dengan Allah SWT, dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini tidak lepas dari apa yang sudah diatur oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menambah rasa syukur, insya Allah spesial kita umroh kita, karena juga sekaligus berRamadan di Tanah Suci, ya. Menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan suci di Tanah Suci. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa tu'anna bu'dah. Ada yang butuh smoking area? Sudah ada? Alisab? Smoking room? Katanya disuruh info. Oh, bisa ya? Iya Bu, monggo Bu. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. Sekali ya, itu sudah halaman Masjid Nabawi. Jamaah bersiap berziarah pertama dan melaksanakan sholat Isya dan Maghrib. ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya dengar ya? Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, ada beberapa pengumuman yang sudah saya sampaikan. Pertama, jalur hotel kita itu pintu nomor 328. Nah, bisa dilihat ya, pintu nomor 328. Nah, untuk ibu-ibu kalau sholat sehari-hari, besok selanjutnya itu masuknya lewat ini, pintu masuk itu. Jadi orang keluar, jadi sebelahnya WC itu, nah, berapa? 18 ya. Nah, itu tuh 16, pintu 16 itu ya. Pintu 16, 18 itu masuknya kepada Allah. Pada malam hari kita sudah sampai di Madinah. Dan di depan kita berjarak sangat dekat kali dengan kita Rasulullah SAW. Ya. Sekali lagi, jangan hanya melihat dohirnya, kita nyampe ke sini orang lain juga nyampe, bukan. Tapi kita melihat dari ini semua perjalanan kita sampai ke Madinah semata-mata atas ridho dan izin Allah. Ya. Sehingga hati kita terus senantiasa diisi dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Bapak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Malam hari ini kebetulan malam Jumat. Ya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolat kepadaku fi yaumil Jumat, di hari Jumat, Rasulullah Allah akan kembalikan ruh untuk menjawab salamnya kepadaku. Jadi khusus hari Jumat, berbanyak sholawat, sholawat di hari Jumat, sholawatnya langsung dihadapkan kepada Rasulullah. Lebih-lebih kita bersholawat di kota Madinah, di kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi di kamar, kecuali di kamar mandi ya, dimanapun sebisa mungkin kita bersholawat, mumpung di tempat itu. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi saya mengumumkan soal kepulangan insyaallah untuk jalur perempuan besok. Yang lain di luar kegiatan NH, Bapak Ibu kegiatannya bebas. Pilihannya ke masjid atau ke toko-toko. Ya. Terserah Bapak Ibu di luar program NH. Ya. Kalau masjid, ibu-ibu itu adalah bapak-bapak sebelahnya. Upayakan dengan teman sekamar ya, jangan sendiri-sendiri. Satu orang bingung, kalau dua orang berkumpul, dua orang bingung, jadi orang tidak bingung karena sama-sama ngertinya ya. Untuk kunci aturannya, kalau tidak keluar barengan, siapa yang keluar terakhir itu yang bawa kunci dan dititipkan kemana? Resepsionis. Siapa yang datang duluan itulah yang ambil kunci. Jadi kalau datang ke resepsionis kuncinya sudah tidak ada, berarti sudah dibawa oleh temannya masuk ke dalam kamar. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, biasanya sholat di Masjid Nabi dan di Mekah itu ada sholat jenazah. Jadi biasanya kalau jenazah setelah sholat, biasanya ada as-sholatu alal amwati rahimakumullah, ada Bilal nyampaikan begitu. Itu berarti kita diajak sholat jenazah. Dan jenazah langsung berdiri, jenazah bingung, Ustadz yang meninggal ini laki atau perempuan? Sampean niat saya sholat jenazah ngikuti imam begitu ya. Ikuti sholatnya. Terus kalau hari Jumat subuh biasanya imam masjid supaya jenengan enggak malu ya. Karena ada jamaah, karena kalau hari Jumat itu subuh biasanya imam baca ayat sajadah. Ya. Yang itu kalau baca itu ya qarru sujadah wa bukiya. Nah itu imam langsung sujud. Jenengan nanti jangan ruku ya, ketika Allahu Akbar itu jenengan cek dulu ya, jangan langsung survei dulu. Kalau depannya ada yang sujud, Ustaz saya nggak ngerti ayat sajadah atau bukan. Pokoknya kalau di depannya ada yang sujud sampai melo. Berarti itu ayat sajadah. Ikut sujud nanti berdiri lagi. Ya. Nanti supaya kalau kita ruku nanti kadung ngelirik sebelah kanan kirinya sujud, ya pelan-pelan ini sujud. Gitu. Ya. Jadi kalau depannya sujud berarti itu ayat sajadah. Biasa hari Jumat saja, waktu subuh mereka baca itu ya. Terus kalau hari-hari biasa, sholat biasa, ada sholat jenazah. Sebisa mungkin ikut, karena sholat jenazah pahalanya besar. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, supaya kita ada waktu istirahat. Tuh ibu-ibunya besok kumpul jam berapa? Setengah 6, setengah 5. Ibu-ibu mau ke Raudhah. Mudah-mudahan lancar. Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini jemaah umroh NH untuk ibu-ibu akan menuju ke Raudhatus Syarif untuk melaksanakan solat di dalamnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran, dan mudah-mudahan semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini jemaah umrah NH telah
memasuki antrian masuk Raudhatus Syarif untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah, semangat. उधर मैं जाता जाओ तो आपके लिए ऐसे थे खड़े हैं हम इधर खड़े हो पीछे क्यों नहीं आओ तुम भी तुम क्यों खड़े होते हो मैं तुम्हें तो ले दोबारा अल्लाह बनाएंगे उधर जगह ताना सब عليك أنت شمس أنت بدر. Oh, lah, Pak Yanto sehat, Pak? Pak Bin. Insyaallah berziarah ke makam Rasulullah lewat pintu Babu Salam. Sementara ibu-ibu sebagian sudah ke Raudhah dan sebagian masih antri Raudhah. Insyaallah kami hari Jumat ini memanfaatkan untuk berziarah kepada Rasulullah pertama kali. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita akan berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan nikmat yang besar bagi kita berada di sisi beliau, bisa menyapa beliau. Seperti yang saya sampaikan di manasik, bahwa kita tidak sedang menemui jasad yang sudah tiada, tapi kita akan menemui Rasulullah yang yakin, hatul yakin beliau hidup tapi berada di alam yang berbeda. Beliau ada di alam barzah yang tersekat oleh dinding alam yang berbeda dengan kita, tapi beliau mendengar ucapan kita, mendengar keluh kesah kita, mendengar permohonan maaf kita, mendengar salam sholawat dari kita. Makanya ketika masuk Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar di belakangnya lagi ada Sayyidina Umar, di belakang pun Sayyidina Umar. Jadi urutannya begini. Jadi nanti kalau bapak-bapak lewat, pertama dengan Rasulullah, kedua Sayyidina Abu Bakar, ketiga dengan Sayyidina Umar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mudah-mudahan kita diterima kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Nanti kita ditahukan dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah Ilham kedatangan tanggal 7 Maret telah mengantri untuk masuk Raudhah. Mudah-mudahan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya masih ngantri di tempat antrian untuk masuk ke Raudhah. Subhanallah. Semuanya jemaah masih di dalam antrian, semuanya jemaah. Masuk antrian untuk melaksanakan sholat di Raudhatus Syarif. Mudah-mudahan
mudah-mudahan semua doanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah diperlancar jalan saya ya Allah. Di sini ya. Raudhatul Syarif. Subhanallah. يلا يا عمي يلا يا شيخ لا تضغط الناس هناك جلن جلن دنيشيا جلن جلن بسم الله لسه لاين يلا يا شيخ يلا يا اخوي Telah masuk ke Raudhah. Alhamdulillah semuanya sedang melaksanakan sholat di dalamnya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini Raudhah, ini makam Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sementara ibu-ibu di Raudhah, bapak-bapak telah menuntaskan sunnah berziarah pada Rasulullah di hari Jumat, juga berziarah ke makam Baqi. Mudah-mudahan ziarah kami diterima, diridhoi Allah SWT, diperkenankan oleh Rasulullah SAW, berkenan memintakan ampun juga, sehingga kita juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Terima kasih. Jangan persiapan ke Kuba. Ayo monggo semuanya Bapak Ibu. Kita ke Kuba. Silakan ikut Ustadz Jumhari. Ya, Bu Retno, sehat Bu? Pak Bin, Pak Yanto, Pak Irfan, oke Pak Tomo, enggak Bu semuanya. Siap, alhamdulillah. Bu Fira, alhamdulillah Bu semuanya. Oke Pak Bangun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudara kami semua yang di tanah air yang menyaksikan video ini, insya Allah kami hari ini sedang berada di mana Bapak Ibu? Masjid Quba. Masjid Quba ini letaknya di mana Bapak Ibu? Di Madinah. Pahala sholat di Masjid Quba ini apa pahalanya? Ya, berarti tadi waktu penjelasan tidak tidur semua. Baik Bapak Ibu, kita yel-yel ya. Kalau saya teriakan Nurul Hayat, langsung jawab bahagia, bahagia, bahagia. Ono? Ayo. Nurul Hayat. Nah, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semua yang menonton video ini bisa ditakdir juga ke tanah suci ini. Oke. Baik, jamaah menikmati jamuan teh anget dan ajwah dari para dermawan Saudi, ya, dermawan dari Masjid Quba. Ayo Bu Lintang, ngeteh dulu. Wah, kayak ukti Arab ini. Anunya di kanan, kurmanya di kanan. Dan ini peserta bonek ya, yang selalu bawa Persebaya. Salam satu nyali. Wani. Bahagia, bahagia, Bahagia. Oh no. Wani. Ini keluarga besar Bapak Isis. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah luar biasa.
Apa baca nih? Wayai healing selur, ojo kerjoae. Gak bahaya ta. Ya. Ojo golek dunyo tok ae. Dunyo gak iso digawa mati. Sip. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semakin kita di mana ini? Mau melakukan apa? Lempar real, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Jamaah sekarang ada di Uhud. Kita ini sedang berada di depannya Masjid Uhud. Di belakang masjid ini adalah pemakaman para sahabat Uhud yang wafat. Kita sebentar lagi akan berziarah. Ayanto, Abi. Nah, di belakang kita ini adalah Gunung Uhud. Semuanya. Jadi ini namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais itu bahasa Arab yang artinya pemanah. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar sejarah pasukan pemanah Uhud, nah di sini. Yang Jabal Uhud sendiri itu, yang Uhud itu sendiri itu, yang ini Jabal Qubais. Jadi ceritanya, Bapak Ibu sekalian, orang-orang penduduk Mekah mau nyerang dari sana, sedangkan Madinah ada di sisi sana. Jadi orang-orang Mekah mau nyerang ke sana dijegat oleh Ruh di sini. Mereka menempatkan 3 sehingga jumlah pasukannya cuma 700 itu melawan 300 pasukan. Selain untuk strategi yang dilakukan Allah, beliau menempatkan pasukan sehingga meskipun yang berperang di bawah jumlahnya sedikit, tapi meskipun lawan 3.000, Nabi menempatkan strategi keamanan dari atas. Nah, terjadi persoalan ketika orang-orang Mekah merasa kalah lalu melarikan diri. Para sahabat yang ada di atas gunung, disitulah terjadi perselisihan, beda pandangan. Yang sebagian yang di atas gunung itu mengatakan perang sudah selesai, ayo waktunya turun. Sebagian mengatakan tidak usah turun, jangan turun, Nabi sudah pesan jangan turun sebelum Nabi menyuruh turun. Kata yang mereka mau turun itu kalau waktu perang sudah selesai, ngapain masih di atas, ayo kita turun semua. Akhirnya mereka turun semua, lalu di Al-Quran Allah menyindir mereka bahwa dalam hati mereka ada sebagian kecintaan pada dunia karena melihat ada harta rampasan yang ditunjukkan. Saat mereka turun, Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam melihat bahwa tempat yang menjadi strategis menyebabkan mereka kalah ditinggalkan. Akhirnya Khalid bin Walid tidak jadi melarikan diri, Bapak Ibu. Secara sembunyi-sembunyi mereka lewat belakang, lalu menguasai tempat yang di atas. Sebagian sahabat yang di atas dibunuh oleh kafir Quraisy. Ya. Lalu kemudian mereka menyerang dari atas, dari bawah, sehingga kemudian pasukan Muslim kocar-kacir semua. Nah, dan kemudian terjadilah peristiwa yang meninggal dunia saat Muhammad Nabi, namanya Hamzah, yang dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dimakan oleh Hindu. Ya. Seorang wanita yang dia itu dendam karena adiknya dibunuh oleh Hamzah waktu perang Badar. Ya, disinilah Sayyidina Hamzah itu dimakamkan. Ya, juga bersama 70 sahabat yang lain. Ada kisah lain, seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Ya, makamnya tidak ada di sini, meskipun akhirnya dikuburkan di sini, tapi wafatnya tidak di sini, Pak. Wafatnya di belakang gunung sana. Bisa mencelat ke sana. Karena Abu Dujanah ini setelah ditemukan Abu Dujanah ini kondisinya dalam keadaan bersih seperti orang habis mandi. Ya, ditanyalah ketika pulang istrinya, kenapa Abu Dujanah meninggalnya tidak sama kayak yang lain? Kok meninggalnya di tempat lain tapi seperti orang sudah dimandikan? Kata Nabi, Abu Dujanah ini dimandikan malaikat. Lalu ditanyakan kenapa Abu Dujanah saja dimandikan oleh malaikat? Ditanyakan ke istrinya, ternyata usut punya usut, saat pengumuman berangkat perang Uhud, Abu Dujanah ini dalam keadaan dia belum mandi junub, ya, belum setelah ibadah dengan pasangannya, dengan istrinya, saking semangatnya tidak sempat mandi. Akhirnya waktu meninggal beliau dimandikan.
Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sudah tahu caranya ya, bagaimana dimandikan oleh malaikat. Ila syuhada Uhud, sayulah lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi. Ya amman Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallahi. Ya asadallahi. Asada Rasulillahi. Wa asad Rasulillahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidas syuhada. Ya sayyidas syuhada. Kita ucapkan وأفضل الجزاء وارفع درجاته وأكرم مقامه بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah hari ini jamaah dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ke syuhada Uhud. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini, Pak Yanto, Muat, semua yang menonton video ini bisa menyusul kami semua. Ya, mudah-mudahan kami semua, kita semua bertetangga bersama Rasulullah, bersama para syuhada Uhud di surga Allah SWT. Kita berangkat ke tanah sucinya lebih awal, ngambil mikotnya lebih awal, lebih sepi. Nanti ke Masjidil Haramnya, nyampe hotelnya juga lebih awal sehingga kita tidak terlalu larut malam. Ya, karena semakin larut secara psikologis itu adalah jam tidur malam hari, maka makin larut energi yang harus dikeluarkan makin besar ya, seperti itu. Jadi teknis gambaran seperti itu. Jadi jam berapa koper besar kumpul di bawah? Di depan. Jam 9. Kumpul di mana? Di depan kamar. Nanti akan diambil. Terus koper kecil nanti ikut Bapak Ibu semua ketika turun ya. Mau makan koper kecil di bawah. Sekalian turun. Tidak apa-apa, latihan fokus jenengan ya. Terus yang kedua, kalau ada barang-barang yang dikhawatirkan keamanannya, kalau taruh di bawah, tidak apa-apa di kamar, tapi segera diambil ketika sudah pulang dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Malam terakhir di Madinah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kami semua selama 3 hari di Madinah ini, kami semua berbahagia. Wujud bahagia kami salah satunya hari ini adalah bertasyakur. Ya. Ini namanya apa Bu Retno? Bukan labbaik Bu, albaik. Kalau labbaik besok. Kalau labbaik besok, labbaik Allahumma labbaik. Ini albaik ya. Ini albaik. Sudah semua? Sudah tahu doanya? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan anak-anak. Jadi beliau tidak bisa meninggalkan kebiasaan melayani. Bagi Pak Yanto, tidak makan tidak apa-apa. Yang penting melayani. Ya Pak ya. Meskipun belum semuanya teman-teman kita bergabung, mungkin karena kecapean, dan sebagian juga tadi ada yang info ada yang sudah ke masjid. Jadi malam hari ini mewakili jamaah kita semua berikhtiar ya, ikhtiar bumi sudah dilakukan semua, kita menjaga kesehatan, kita persiapkan semua, kita semua teknis kita persiapkan dalam musik dan ya, mudah-mudahan semua perjalanan kita dilancarkan oleh Allah SWT.
Untuk ya nanti hari ini ya, nggak ada yang kesasar, nggak ada yang ketinggalan, semuanya berjalan dengan lancar semua, Bapak Ibu. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita akan sholat malam. Rangkaiannya adalah 2 rakaat sholat taubat, bagian dari harapan kita mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita ke tanah suci, hati kita sudah kita sucikan. Yang kedua, kita sholat hajat dengan khusus niat hajat, tujuan kita mudah-mudahan umroh kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Terus yang ketiga, 4 rakaat 2 kali salam, kita sholat tahajud. Nanti sholat witirnya tidak saya pimpin, Bapak Ibu mungkin mau melanjutkan di dalam tambahan sholat-sholat lain yang lain, karena sholat malam itu jumlah rakaatnya bebas ya. Jadi berapapun, tapi yang penting ditutup dengan sholat witir ya. Yang penting ditutup dengan sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Adapun jumlah berapanya sebelum itu bebas ya. Baik. Oke, yang baru bergabung, ibu-ibu sekalian, kita akan melaksanakan sholat taubat ya. Bagian dari ikhtiar kita membersihkan hati sebelum kita berihram, sebelum kita berpakaian putih, kita putihkan dulu hati kita ya. Lalu sholat hajat 2 rakaat untuk kelancaran umroh kita, lalu kita tahajud 4 rakaat 2 kali salam, dan nanti dilanjutkan witirnya masing-masing oleh Bapak Ibu. Ayo, mari kita sholatul jamiah. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما وهو معكم أينما كنتم والله بما
Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ya Rasulullah, kami semua adalah umat-Mu, datang jauh-jauh dari tempat kelahiran kami, dari tempat tinggal kami, ke tempat ke kota-Mu ini ya Rasul. Ya Rasulullah, terima kasih atas jamuan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Rasulullah atas keriduan-Mu perkenankan kami datang ke tempat ini ya Rasul. Ya Allah ya Rabbi, jangan jadikan perjumpaan kami dengan Rasul adalah perjumpaan terakhir dalam hidup kami. Ya Allah, ampuni kami ya Allah atas dosa dan kesalahan kami, atas maksiat yang mungkin kami lakukan di tanah Nabi-Mu ini. Ya Allah ya Rabbi, perkenankan kami kelak bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW. Izinkan Nabi-Mu kelak menyambut kami ya Allah. Izinkan kelak Rasulullah SAW menerima kehadiran kami. Izinkan Rasulullah kelak memberikan syafaat untuk kami semua. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Rabb. Sesungguhnya Engkau telah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Inilah kami semua ya Rabb di sisi Nabi-Mu ya Allah, memohonkan ampun untukmu ya Rabb. Minta ampun untukmu ya Allah, minta ampun kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقامك محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. يا سيدي يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayo ngobrol semua. Ya. Tapi lupa nggak, sholat asar bagaimana? Sholat di sini. Sholat zuhur sama asar di sini. Ya, dua-dua. Zuhur sama asar ya. Tapi tadi juga sholat zuhur. Tidak apa-apa, ngulang lagi. Karena tidak boleh asar dipisah sama zuhur. Tadi dibatalkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Ya Allah, permohonan ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bukakan pintu ampunan untuk kami semua ya Allah. Bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami semua ya Allah. Amin ya Allah. Ampunan-Mu untuk kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, kami adalah hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa dan maksiat ya Rabb. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb, mengakui seluruh kesalahan kami, mengakui seluruh dosa dan aib kami, mengakui seluruh kemaksiatan kami, dosa yang kami lakukan dalam keadaan terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan ya Rabb. Kami mengakui dosa yang kami lakukan untuk ayah ibu kami. Kami mengakui dosa yang kami lakukan kepada istri suami kami. Kami mengakui dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami. Kami mengakui seluruh dosa dan kezaliman yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Rabb. Ampuni kesalahan kami semua ya Rabb. Di tempat yang Kau muliakan ini, di bulan yang Kau sucikan ini,
di bulan yang kau janjikan maghfirah dan luasnya ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa yang pernah kami taubati tapi kami ulang kembali ya Allah. Ampuni maksiat yang sudah kami mintakan ampun tapi kami ulangi kembali ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, sering lari dari-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang sering berkhianat dari-Mu ya Rabb. Inilah kami semua ya Rabb. Pandanglah kami semua ya Allah. Tataplah kami semua ya Rabb dengan ampunan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan sia-siakan kedatangan kami ya Allah. Jangan Kau abaikan jauh-jauh kedatangan kepada ya Allah. Bukankah Kau Maha Pengampun ya Rabb? Bukankah Engkau seluas-luasnya menerima ampunan? Bukankah Engkau Maha menerima taubat? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Rabb. Jadikan hidup kami sisa umur kami sisa umur yang Kau berkahi ya Allah. Karniakan kami istiqomah ya Allah. Karniakan kami istiqomah. Karniakan kami semakin Allah. Karniakan kami husnul khotimah. Jangan biarkan kami terombang-ambing dalam kehidupan dunia ini ya Rabb. Jangan biarkan kami tersesat ya Rabb. Berikan petunjuk-Mu ya Allah. Berikan jalan pulang kembali kepadamu ya Allah. Tunjukkan jalan pulang kembali kepadamu ya Rabb. Tunjukkan jalan pulang kami kembali kepadamu ya Rabb. Dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kami ya Allah, sebelum kami menutup mata kami, sebelum kami menutup usia kami, Kau ampuni dosa-dosa kami. Kau bersihkan seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kemana lagi kami mohon ampunan apabila di tempat ini belum Kau ampuni dosa kami ya Rabb. Di mana lagi kami akan mohon ampunan apabila di tempat yang Kau muliakan ini Kau masih belum berkenan ampuni kami ya Allah. Ampuni ketidakikhlasan kami ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu ya Rabb. Bukankah kami semua adalah hamba-Mu, hamba-Mu yang beriman kepadamu meskipun kami ahli maksiat, hamba-Mu yang mengharapkan ampunan-Mu meskipun kami berulang-ulang melakukan dosa. Bukankah kami adalah hamba-Mu yang yakin betapa Engkau Maha Pengampun meskipun kami melakukan berkali-kali aib dan kesalahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi ayah ibu kami, orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan umrah ini pahalanya Kau sampaikan kepada almarhumah ayah ibu kami, kakek nenek kami ya Allah. Karena kami tidak beriman kepadamu tanpa mereka ya Allah. Betapapun ya Rabb orang tua kami ya Allah, darah dagingnya menempel dalam tubuh kami ya Rabb. Air susunya menjadi daging dalam tubuh kami ya Rabb. Berkahi ya Allah, berkahi orang tua kami yang masih hidup, karniakan sisa umur yang barokah ya Allah. Ringankan sakitnya ya Allah, berikan kesabaran kepadanya ya Allah, jalani sisa-sisa usianya ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, anak-anaknya untuk memberikan bakti terbaik kepadanya ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, bahagiakan ayah kami ya Allah, untuk mereka menutup usianya ya Allah. Berikan hadiah terbaik pada ayah ibu kami, hadiah husnul khotimah, husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa istri kami, dosa suami kami ya Allah. Ampuni kami yang belum ikhlas dalam mendampingi mereka. Ampuni kami para suami yang belum sungguh-sungguh membimbing istri dan anak-anak kami. Ampuni kami terhadap suami kami yang tidak ikhlas melayani suami kami ya Allah. Ampuni kami sebagai orang tua yang belum sungguh-sungguh peduli sama anak kami. Ya
Beri keyakinan, berikan rezeki kepadanya ya Allah, berkati rezeki ya Allah. Kepada saudara kami yang belum bertemu dengan jodohnya, kami akan jodoh yang terbaik padanya ya Allah. Kami akan imam yang soleh padanya ya Allah, yang akan menjadi pemimpin baginya dunia dan akhirat ya Allah. Bagi saudara kami yang belum dikaruniai, kami akan keturunan yang وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, silakan lanjutkan Alhamdulillah kami telah menunaikan rangkaian ibadah tawaf. Sekarang kami akan melanjutkan ke ibadah sa'i. Maulana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'da wa nasara abada wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. Subhanallah. Allahu Akbar. Wala quwwata illa billah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa alal imani wal islam tawaffana wa anta radin anna
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya doa motong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min kulli sya'ratin nuran fi yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap rambut yang dipotong menjadi cahaya di hari kiamat. Alhamdulillah, jemaah NH telah melaksanakan ibadah umrah wajib pada hari ini, melaksanakan tahallul yang dilaksanakan oleh Al-Mukarram Ustadz Heri. Subhanallah, semuanya tahallul. Masya Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, beliaunya sekarang digunting. Ayo, Pak. Bapak Ibu semua, kami telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib yang pertama. Bisa kelihatan ya wajah sebelum dan sesudah umroh. Nah, yang wajah sebelumnya tidak ada cahayanya. Sekarang ini glowing ini. Ini bercahaya semua. Ini bukan karena apa, ini alami, natural ya Bapak Ibu. Kalau habis umroh pasti cerah begini ya. Tidak perlu skincare ya. Tidak perlu skincare ya. Cukup umroh. Umrohnya di mana? Nah, ada iklan. Haula wala quwwata illa billahil al-aliyyil azim. As-salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha Azul akram. Rabbi ufir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Amma ta'lam. Innaka ta'lam.